Ya, bertemu lagi dengan channel Sri Wisnu bersama saya Sri Wisnu. Saat ini kita berada di kota Yogyakarta. Dan saat ini kita berada di ini ya, backstage dari pementasan Sendra Tari Ramayana. Dan dari sini kita bisa lihat tuh ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu maksudnya 5 orang pegang HP semua. Nggak ada yang nggak pegang HP, kecuali itu yang lagi benaki rambut itu lah, yang baju merah itu. Nah, ini pada pegang HP semua, termasuk saya. Oke, hari ini kita mau membicarakan tentang kasih sayang dan cinta. Tadi saya sudah memberi kata kunci sama Mbak Kijang tadi. Berapa sih ya? Coba kita cek ya. Ini dari cewek-cewek ini. Kamu kan udah tadi. Gini. Kamu misalnya kalau sama cowok ini misalnya, maaf ya. Hitungan persen. Kamu berapa sih? Berapa persen kamu sayang dan berapa persen kamu cinta sama satu cowok? Sayang dan cinta itu berbeda. Kamu ukurannya berapa? Waduh, takut nih kayak guyu kayak. Ayo. Ya beda lah. Oke, kalau cinta itu berapa persen, sayang itu berapa persen, tak tanya. Kamu sebagai wanita. Oke, 50-50 artinya 50-50 ya. 50-50 itu ada di tengah-tengah ya. Oke, jadi naik kehilangan berarti kamu 40% akan sakit. Iya. Biar apa, nggak apa sih. Kalau ini dari satu riset yang pernah saya dapatkan itu. Ini dong ngomong loh, sing dong ngomong loh. Berikanlah sedikit rasa cinta. Iya dah. Tapi berikan rasa sayang yang sebesar-besarnya. Jadi kalau kamu akan kehilangan seseorang itu tidak harus pacar, nggak harus pasangan loh ya. Itu bisa boneka, berwujud barang, berwujud apapun itu, kostum, baju dan sebagainya, cincin, gelang, kalung dan sebagainya, hal-hal seperti itu namanya kemelekatan. Nah, jadi berikanlah sedikit rasa cinta pada barang itu, tapi sayangilah yang sebesar-besarnya. Jadi ketika kamu akan kehilangan barang itu, tidak akan sakit. Yeah. Terus apa hubungannya ini? Kan gitu kan. Nah, hubungannya sama cerita Ramayana. Nah, begini. Ya nih, ben aku miring-miring. Di dalam cerita Ramayana ada kan bahwa Dewi Sinta itu berhasil dibohongi, bukan dibohongi sih. Apa itu? Jadi Rahwana berubah menjadi eyang Brahmana, kemudian bilang bahwa saya belum makan beberapa hari, tolong Tuan Putri beli saya makan, seperti itu kan cerita standarnya. Kemudian Dewi Sinta akhirnya keluar dari Raja Kalacakra, dan akhirnya ketika dia keluar dari Raja Kalacakra itu, kemudian Rahwana bisa menculik Dewi Sinta, bener kan? Itu cerita yang sangat simpel atau sederhana sekali. Saya mendapatkan satu versi yang mungkin agak ekstrim, lebih ekstrim dari biasanya ekstrim, tetapi itu masuk akal nggak? Dan ini ada hubungannya dengan cinta 10% dan sayang 90%. Mbak Kijang, berapa persen? Apanya? Rasa cintamu berapa persen sih, Mbak? Jangan ditanyakan. Terus rasa sayangmu berapa persen sih? Banyak. Tapi udah cuma sedikit cinta. Banyak juga cintanya. Oke. Oke, jadi begini ya. Jadi ceritanya begini. Dalam salah satu versi cerita Ramayana, tapi yang versi India ya. Itu kan di India sendiri ada 300 versi cerita Ramayana. Saya mengambil salah satu versi dalam hubungannya dengan cinta dan sayang. Nah,
Jadi begini, di masyarakat India pada saat itu kan ada 4 kasta. Atas sendiri Brahmana, Ksatria, Sudra, dan Vaishya. Itu kan paling bawah sendiri Mbak ya. Jadi kasta paling tinggi itu adalah Brahmana. Dan Brahmana tertentu kan. Kalau di sini mungkin dalam agama tertentu ada pendeta, pastor, ada juga kiai dan sebagainya. Biasanya orang-orang pemuka agama itu kan satu, dia punya masa dan dia punya kekuatan, dianggap punya kekuatan atau kelebihan, ya kan? Sehingga omongannya itu selalu dipatuhi, ya kan, oleh jemaatnya. Nah, pada cerita Ramayana itu kan yang tertinggi itu kan Brahmana ya, kasta Brahmana. Nah, Rahwana itu ternyata itu punya strategi. Kenapa kok Rahwana kok berubah menjadi Brahmana? Kenapa kok Rahwana tidak berubah menjadi Sudra atau Vaishya? Kenapa kok Rahwana berubah menjadi Brahmana? Kenapa dia berubahnya menjadi seorang manusia yang punya kasta paling tinggi dalam masyarakat? Kan gitu. Ternyata begini, di dalam sistem kehidupan di dalam Ramayana, di kerajaan Ramayana pada saat itu, bahwa seorang Brahmana atau pemuka agama itu kalau datang ke rumah seseorang itu harus mendapatkan sesuatu dari si empunya rumah. Kalau di Thailand ada biksu-biksu Thailand itu kan biasanya kan dia di depan rumah orang, kemudian orang akan memberikan sesuatu, entah itu makanan, entah itu apa dan sebagainya, seperti itu ya. Di Thailand saat ini masih seperti itu. Dan di dalam cerita Ramayana juga sama. Jadi seorang Brahmana itu kalau datang ke rumah orang itu dia harus mendapatkan sesuatu. Dan jika dia tidak mendapatkan sesuatu dari si empunya rumah, dia bisa memberikan kutukan pada si empunya rumah, bahwa dia dianggap tidak menghargai seorang Brahmana. Walaupun Brahmana compang-camping, Brahmana yang kurang baik dan sebagainya, tapi seorang Brahmana tetaplah seorang Brahmana. Dia bisa memberikan kutukan kepada manusia. Terus apa hubungannya dengan Dewi Sinta? Kan gitu. Hubungannya begini. Di dalam salah satu referensi, Brahmana itu bicara begini: saya datang ke sini minta makanan Tuan Putri, gitu kan. Kemudian Dewi Sinta bilang, oh ada makanan, tapi di dalam rumah saya nggak bawa karena saya ada di luar, di dalam garis Kalacakra. Oh iya, kalau begitu tolong ambilkan di dalam rumah dong. Brahmana kan bilang gitu kan. Si Sinta bilang, waduh saya nggak bisa masuk ke rumah, saya lagi ada sesuatu, lagi ribet, padahal dia kan sedang di dalam Raja Kalacakra. Coba kamu masuk sendiri ke dalam rumah. Brahmana marah. Saya itu tamu itu kan harusnya dilayani, bukan malah kon jiko dewe ning di rumah. Marah dia. Akhirnya dia marah. Hei, saya itu Brahmana. Masa kamu nyuruh Brahmana? Harusnya saya yang nyuruh kamu sebagai orang yang kastanya di bawah Brahmana. Harusnya seperti itu kan. Dan aku tahu sekarang suamimu lagi pergi keluar sana. Tahu nggak? Kalau kamu nggak mau ngambilin makanan ke dalam rumah, suamimu tak kutuk bakal cilaka di dalam hutan. Lah, hubungannya dengan cinta dan sayang tadi? Karena dia cintanya terlalu besar, jadi buta. makanya dibilang cinta buta. Nggak ada kok orang bilang sayang buta, itu nggak ada. Nggak ada kok sayang buta, nggak ada. Mesti cinta buta. Jadi karena saking cintanya Dewi Sinta kepada Ramawijaya, dia tidak ingin sang Brahmana mengutuk si Rama agar celaka di dalam hutan. Oleh karena itu, tanpa berpikir panjang, karena dia buta oleh cinta kepada suaminya, dia keluar dari Raja Kalacakra untuk mengambilkan makanan di dalam rumah. Nah, ketika dia keluar, marah-marah disaut.
menurut saya itu lebih masuk akal daripada Tuan Putri, saya lapar, tolong kasih saya makan dong, langsung dikasih. Ini gampang banget. Ya kan? Saya rasa akan lebih logis ini. Dia tidak ingin suaminya celaka di dalam hutan, oleh karena itu dia terpaksa keluar dari Raja Kalacakra. Tapi itu tadi karena dia keluar dari Raja Kalacakra, dia berhasil diculik oleh Rahwana. Jadi kembali lagi, berapa rasa sayangmu dan berapa rasa cintamu? Berapa ya? Ayo, masihkah 50-50? Enggak. Karena tidak ada sayang buta itu tidak ada. Adanya cuma cinta buta. Kalau kamu sudah terlalu cinta, kamu pasti akan buta. Tapi kalau kamu masih sayang, kamu masih bisa, oke, tahan dulu, apa sih? Kan gitu. Iya kan? Oke, tunggu dulu. Ada apa sih sebenarnya ini? Kan gitu. Tapi kalau kamu udah cinta buta langsung apapun terjadi, oh, mama beli pulsa langsung transfer. Oh, ini keluarga tabrakan langsung transfer. Itu namanya cinta buta. Tapi kan itu nggak salah karena kan memang sih berikan rasa cinta hanya kepada keluarga kita, bukan pacar kita. Berikan cinta kepada keluarga kita. Lah kalau belum jadi keluarga, jangan dicinta dulu. Itu yang saya dapatkan. Tapi berikanlah rasa sayang, bukan cinta. Ya enggak sih, Mbak? Kamu cinta sama pacarmu? Enggak. Sayang kan? Ya, Tapi sayang. enggak cinta. Tapi kamu cinta sama keluarga. Nah, oleh karena itu kalau yang mami-mami minta pulsa sama transferan yang selalu disasar adalah mesti keluarga. Karena cinta kepada keluarga. Dan dalam kasus ini Rama Wijaya adalah keluarganya dari Dewi Sinta karena sudah menjadi suami istri, menjadi keluarga. Oleh karena itu dia sangat cinta kepada suaminya. Dia nggak tahu kalau dia sedang ditipu oleh Rahwana. Seperti sehingga dia keluar dari Raja Kalacakra dengan memanipulasi kata cinta itu tadi. Oke, demikian sedikit bersama kami ya. Para penari Sendra Tari Ramayana di Candi Prambanan bersama guru Yayasan Ayodhya. Oke, jika teman-teman berkunjung ke kota Yogyakarta, jangan lupa untuk menyaksikan apa, Mbak? Ramayana Prambanan. Oke, ketemu lagi.